Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi ke podcast aku. Aku pingin hari ini ngobrol sama orang yang sangat-sangat aku admire. Aku banyak belajar. Ini namanya aku panggilnya Matuwo. Matuwo itu kalau di bahasa Mandailing ya, itu artinya kayak uak, tapi kayak juga kayak mama aku yang kedua lah ibarat kata. Dia kakaknya mama aku. Nah, kita emang udah sering cerita tentang kehidupan. Hari ini aku mau cerita sedikit tentang sebagai seorang perempuan. Waktu itu kan kemarin aku udah ngobrol ya sama mama. Di sini juga ada mama juga boleh ikutan ngobrol. Matua, makasih udah mau boleh direkam karena menurut aku banyak teman-teman yang juga bisa belajar kalau dari kisah-kisah yang Matua pernah ceritain sama aku. Yang pertama aku mau tanya adalah sebagai perempuan menikah atau belum pernah menikah, kan pasti ada ya kesusahan hatinya, sedihnya. Bagaimana sih cara kita supaya jangan sedih yang berlarut-larut sama masalah dalam hidup, entah itu masalah yang udah nikah, pernikahan, atau yang belum nikah, masalah sama hidupnya. Itu gimana sih, Matua? Oke, makasih Dea. Kalau kita melihat ada susah, sebenarnya kembali lagi ke diri kita. Kalau kita menyadari bahwa hidup itu kan satu perjalanan, nggak ada dong orang yang baru lahir langsung pinter. Benar banget. Ya kan? Iya. Seseorang yang mau jadi lebih pinter diuji nggak? Nah, ujian itu ada dua, ada sedih, ada senang. Jadi jangan salah, senang itu juga jadi ujian, sedih itu juga jadi ujian. Iya. Kalau dia tanya sama Matuwo, waktu Matuwo kecil, Matuwo tuh sangat-sangat happy. Dari sekolah semua happy lah, bisa masuk ITB. Bayangin ya, seorang perempuan bisa masuk satu-satunya ITB. Cewek lagi di keluarga ya kan? Happy banget, ya kan? Tapi ternyata dalam perjalanan setelah happy itu datang, juga diuji sama Allah. Begitu menikah, udah menikah, harus menghadapi yang namanya perceraian. Itu gak gampang ngadepin itu. Tapi kalau Allah yang minta, maksudnya minta begini, ujian ini datang untukmu sebagai takdir. Apakah engkau lari? Apakah engkau marah? Enggak, tapi kita harus keluar dari situ. Nah, bagaimana caranya supaya bisa keluar dari situ? Itu yang harus dipikirin. Karena hidup itu kan hanya Allah yang ngatur kita. Bukan juga tetangga kita, bukan juga kakak kita. Diri kita aja gak mampu ngatur diri kita kan. Tapi kalau kita udah inget itu, ketemu kata ikhlas, itu perjalanan aku mulai dari yang tadinya happy, menghadapin pernikahan yang harus berpisah. Pernikahan yang pertama ya. Itu tuh luar biasa. Jadi perjalanan itu aku bawa sementara aku sudah ada seorang putra kan. Tapi aku bertanya sama hati kecilku, kayak buah si malakama, dipilih salah nggak dipilih salah ya Allah sebenarnya apa? Tapi ada yang mengingetin kalau itu Allah sedang mengujimu, apakah engkau marah? Enggak marah, cuman aku mampu apa enggak. Nah, supaya aku jadi mampu, apa yang harus aku lakukan? Kemana kita melakukannya? Ya cuma satu, minta sama Allah lagi pertolongannya. Apa yang aku lakukan? Yang biasanya sholatnya cuma 5 waktu, aku tambahin. Yang biasanya zikirnya cuma zikir sehari-hari, aku tambahin. Aku banyak baca buku jadinya. Dari situ terproses seperti apa? Kalau kita sering dengar, nggak ada berlian terjadi begitu aja tanpa penggosokan. Makanya menjadi sesuatu yang lebih mahal itu pasti ada perjuangan. Nah, perjuangan itulah yang tadi. Jadi kalau ada seorang wanita dihadapkan dengan kesedihan, ataupun dia sebelum nikah ataupun sesudah nikah, coba cek lagi, apa sih sebetulnya yang kamu hadapi? Dan itu hanya adanya di mana? Di pikiran kita. Jiwa kita tuh bersih. Iya. Tapi dia terkacau balau oleh pikiran kita dari setan berarti. Bukan setan. Ya ada, kita baca buku terkontaminasi. Kita dengar orang begini terkontaminasi. Kita nggak sharing. Padahal manusia itu harusnya menyaring. Benar sih. Ya, makanya tadi kan aku udah cerita juga tentang pohon. Itu kan juga ada saringan, filter dari sinar matahari dikasih Allah, dia dimasak dulu baru dia masuk ke sini, baru masuk lagi ke akar-akarnya, balik lagi ke ininya jadi bagus. Manusia juga gitu. Tapi Matul pernah kan pasti, kalau aku kan kayak masih belajar banget ya soal kehidupan ini. Dan terus belajar lah pasti kita semua hidup.
Tapi suka ada perasaan, dan aku yakin nggak cuma aku doang, pasti banyak teman-teman yang lain juga di sana yang masih seperti aku umurnya gini, masih belajar kayak kenapa sih masalah aku ada aja nih, Allah nggak sayang ya kok. Tapi dibilang orang kalau kasih dapat ujian berarti tandanya disayang, tapi kok capek banget gitu kayaknya, aduh kok kayaknya rasanya pingin lari aja gitu, capek, aduh udah nggak kuat lagi gitu rasanya. Nah ini yang aku kasih tahu dulu ya. Tapi Mato pernah nggak kayak gitu dulu? Pernah Ngerasa dong, sendirian, pasti. ngerasa kayak nggak ada yang peduli, kayak nggak ada yang ngerti lah pokoknya. Kalau aku cuman satu dek, jadi aku pernah dulu rambutku panjang, sangat panjang, rambutku bagus banget. Papaku sayang banget dengan rambut aku yang panjang itu, sampai aku dikasih duit untuk ikat rambutnya, untuk yang penting jangan dipotong. Tapi ada rasa keinginan tahu kalau gue potong nih rambutku, apa sih yang terjadi? Apakah dunia jadi karam? Begitu aku sampai di Bandung di ITB baru 1 bulan, di situ kan cewek-cewek kan sedikit, males juga kan mau jagain rambut yang panjang itu, aku potong aja. Dan ternyata apa tahu deh ya? Apa? 3 bulan aku nggak diajak ngomong sama mamaku. Papa. Enggak, mama. Karena mamanya maksudnya nggak boleh potong rambut pendek. Iya. Enggak, karena mama tahu bilangnya gini, itu kesayangan papa kamu. Kok kan itu papanya masih hidup, masih kalau ada. Terus? Kok kamu tega dipotong itu tanpa bilang? Ya ampun. Karena kalau aku bilang pasti nggak dikasih. Sementara aku merasa ingin sesuatu yang baru. Ya kan? Jadi pada saat itu kalau ditanya hati kecil kan capek. Iya. Tapi kalau aku nggak mencoba, aku nggak tahu. Juga jadi kayak kenapa sih harus ngikutin omongan orang terus? Nah, kok? padahal orang tua itu kan pasti doa buat kita kan. Iya, sebenarnya kalau kita tahu dari jiwa kita itu doa buat kita. Tapi pikiran ini kan kadang-kadang mengerusupin. Udahlah, potong aja, gak apa-apa tuh. Itu kan kita tahu kan, goib itu ada juga. Ya kan, masuknya ke kuping kita, ke mata kita, ke pikiran kita. Nah, tapi dari situ aku jadi belajar. Ada ketemu yang namanya kita merasa diri kita udah dewasa, udah gede, udah bener. Bukan itu sebetulnya. Sebenarnya kalau kita hormat aja sama orang tua kita, walaupun gak sesuai dengan hati kita, kita hormat dan kita berdoa sama Allah, itu akan terjadi yang namanya flow-nya yang bagus banget. Dan itu terasah terus. Jadi walaupun kita capek, kita jadi happy. Iya. Kita capek lagi, kita happy. Dia tahu nggak kalau Mato udah kayak gitu zaman dulu? Kalau udah kesel, kadang sama larinya kemana tuh? buka lemari. Hah? Buka lemari apa? Lemari baju ompong. Terus? Aku turunin semuanya. Aku tata ulang. Jadi ngerapihin. Ya, itu aku nggak belajar loh. Jadi seperti merapikan otak. Ya. Ternyata menurut orang-orang yang pintar, psikolog atau apalah, itu salah satu men-treat otak kita supaya jangan jadi ribet. Ibarat kayak kabel, udah deh jangan bikin korslet lah. Iya. Jadi aku balikin lagi tuh, susun atur. Satu sisi aku dapat bersih otak aku, 2 sisi mamaku ngelihat gitu happy. Doa nggak? Doa. Tapi akhirnya tuh yang rambut tadi panjang, akhirnya si ompong nerima apa gimana? Nerimanya setelah bulan ketiga, sampai aku bilang gini, kalau mama emang sukanya hanya rambut aku, ya udah ambil aja deh rambutnya. Aku kan juga pengen tahu gimana rasanya. Terus tapi akhirnya aku explain, di ITB itu belajarnya dari pagi sampai malam, sampai sore, tugasnya banyak, nggak mungkin aku keramas dan nggak ada yang ngepangin. Siapa yang mau ngepangin? Tahun berapa sih Matua? 85? 82 masuk, 83 aku udah potong tuh di ITB 6 bulan pertama. Dan itu jadi cerita buat aku yang sampai sekarang nggak bisa lupa. Dan itu masih ada foto gimana nangis-nangis aku di kamar karena diemprokin, ada ompong perempuan, ada ompong laki, aku sama tulang ogol, sama tulang ucok. Aku nangis-nangis di situ. Aku bukan nggak mau ngikutin bukan nggak mau ikutin, sampai aku mau beli spidol aja tuh, rotring. Tuh mama nggak nanya ke aku. Waktu itu Bang Jasman mau ke Singapura, dia tanya itu mau beli apa, oleh-oleh apa. Nggak nanya lagi ke aku, saking marahnya. Nah, tapi itulah perjalanan. Iya. Kalau aku nggak ngelewatin itu, aku nggak tahu yang bahwa hubungan batin seorang ibu sama kita itu kadang-kadang ada korslet. Tapi kalau kita explainnya benar dengan kasih sayang, akhirnya nemuin. Itu pertama sebelum nikah. Yang kedua, Dek, pada saat aku menghadapi pernikahan, ini pernikahan yang kedua, di mana saat itu suamiku sibuk
harus pergi keluar kota. Sendirian. Sendirian. Sementara aku tinggal sama Ompong di Kemang kan. Terus kata Ompong, itu lihat tuh suamimu pergi, tidak ada, besok ada hajatan. Di situ aku sedih. Kenapa sih kok nggak bisa ngelihat dari sisi aku? Akhirnya aku ulurin tangan aku. Maafin ya, suamiku nggak bisa datang karena dia harus kerja keluar kota. Dan kerjanya itu kan juga bukan untuk siapa-siapa, juga untuk kita juga, anak-anaknya, aku, suami, istrinya. Nih tangan aku ulurin ke Mama minta maaf. Tapi aku nggak mau berantem salah komunikasi lah segala macam, nggak mau. Salam. Terus aku diam baca Al-Fatihah dan aku perbanyak baca Qul Huwallah supaya hatiku tenang. Dan aku jalan di situ, Uma belajar juga. Jadi harus ada komunikasi. Tapi pada saat komunikasi itu dihantam dengan ada rasa ego. Nah itu nggak bisa kita lawan kan. Aku serahin sama Allah. Allah, apa yang harus kau baca? Kadang aku baca 10.000 Qul Huwallah deh. 10.000. 10.000 Itu dalam waktu duduk. Satu duduk. Jadi habis duha sampai zuhur. Hanya untuk mendapat jawaban bahwa Uma jangan marah sama aku. Dan Uma harus ngertiin aku juga. Dan Allah ridho. Dan itu sering aku lakukan. Sering aku lakukan itu. Terhadap suami, terhadap orang tua, terhadap keadaan aku. Aku gak bertanya ke kiri ke kanan. Aku berserah diri sama Allah. Apa yang aku tambahin ya Allah? Apa yang harus aku tambahin ya Allah? Dari bacaanku yang aku sudah lakukan apa? Bukan karena bacaannya sebetulnya. Tapi karena ridhonya Allah. Kita kayak anak kecil ya, ngerengek-ngerengek ke orang tua. Masa ngerengek terus Allah nggak dikasih sih, kita akhirnya jawaban. Iya benar. Nah itu jawaban itu. Iya. Kalau menurut Matuwo, kita itu sebagai perempuan harus kuat atau harus kayak misalnya kalau kita punya pasangan, kita tuh sebenarnya harus kayak apa sih sikapnya sebagai pasangan ya, misalnya sebagai istri. Sebenarnya harus terima aja pasangan kita yang walaupun seburuk-buruknya, atau kita harus ikut ngebantu dia jadi baik, atau kalau pasangan kita itu sebenarnya misalnya sifatnya jelek, kita harus bertahan atau enggak, atau kayak harusnya gimana sih kalau kayak gitu ngelihatnya? Kalau aku kalau kita ngelihat itu situasi dimanapun manusia ditaruh di dunia ini kan ciptaannya siapa? Allah. Nah, kan nggak ada yang sempurna. Nggak ada yang sama. Dan nggak ada yang Coba dia cari satu sama lain, ada yang sama nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Wah, yang ini pemarah, tapi pasti ada bedanya. Iya. Benar nggak? Benar. Nah, justru disyukuri dulu supaya kita ngerasain apa sih yang harus kita lihat kelebihannya dari dia. Begitu juga kita punya kekurangan, ya kan? Dengan kita punya kekurangan, berarti kita bisa menerima dong kekurangan dia juga. Nggak sempurna juga kan, kita juga nggak sempurna. Nah, tapi kan dalam perjalanan pasti godaan banyak. Ya kan? Kadang-kadang istilahnya kalau kata ini, jangan lihat pagar orang lain. Jangan lihat halaman orang lain. Belum tentu kita di halaman itu lebih bahagia daripada di halaman kita. Nah, makanya dalam hidup itu aku kalau ngasih tahu nih cewek-cewek semua atau wanita-wanita dimanapun Anda berada, ya siapapun, alhamdulillah Matua udah pernah kecil, udah pernah sedang, udah pernah kuliah, udah pernah berhadapan dengan suami yang begini, udah pernah bercerai, kehilangan anak, menghadapin luka bakar keluarga, ya apalagi yang dia mau tanya coba. Tapi bukan aku menantang dalam hidup ini, justru aku mencari. Tapi justru itu aku jadi penasaran, aku pingin belajar bagaimana bisa setangguh itu, maksudnya ngelihat kehidupan sepertinya. Aku lihat ya dari yang selama ini kita deket sama Matu sering cerita, aku ngeliat Matu tuh setiap ada masalah, Matu tuh kayaknya slow banget, nggak ada uang slow, ada uang slow. Jadi kayak kok bisa ya kayak gitu, sedangkan masih banyak aku sendiri kadang ada uang deg-degan, nggak ada uang lebih deg-degan lagi. Jadi nggak cuma masalah uang sih, kayak segala macem lah, omongan orang lah yang soal menikah lah, segala macem, tentang anak kecil atau apa, tentang orang tua yang kurang baik sama orang tua atau terlalu baik sama orang tua, salah, yang kayak gitu-gitu kan kayak bersyukurnya aku sangat bersyukurnya kita mau belajar. Benar. Ya, kalau kita mau belajar kan berarti referensinya banyak. Iya. Referensi kita yang paling utama di dunia ini sebagai muslim apa? Al-Quran sama hadis. Nah, itu dua.
Kalau kita udah ngerti Al-Quran sama hadis dan punya Asmaul Husna dan salawat, 4 ini dia benar-benar meyakini lillahi ta'ala. Ibaratnya kayak perjalanan itu tuh udah Allah tunjukin semuanya. Tapi belajar Al-Quran kan seumur hidup Matu. Nah sekarang dia aku tanya, pada saat dia SD dia baca Al-Fatihah nggak? Baca. Pada saat dia SMA dia baca Al-Fatihah nggak? Lebih ngerti mana? SMA. Pada saat dia tingkat ya, kuliah baca Al-Fatihah nggak? Baca lebih tahu lagi apa artinya. Ya, sama aku kayak gitu. Pada saat aku kecil aku diajarin ibuku baca Al-Fatihah untuk sholat. Hanya itu, that's it, nggak ada lagi yang lain. Tapi begitu aku kuliah, aku belajar, aku tahu artinya, ya kan? Pada saat aku dewasa, ayahku mau meninggal, aku minta sama Allah, merengek doa yang semuanya ada. Allah tunjukin itu sama aku, baca Al-Fatihah. Dan begitu aku udah rasain 7 ayat itu semuanya ada. Coba deh pelajarin satu. 7 ayat apa aja tuh? Oh, yang 7 ayat Al-Fatihah ya. Itu ada semuanya di situ. Ya, berarti aku udah mulai mempelajari dengan dengan lebih besar lagi. Ininya, maknanya. Ya kan, kehidupan. Benar? Nah, terus lagi, berlanjut lagi, baca Qul Huwallah. Yang tadinya cuma baca, akhirnya ada bermakna lagi. Jadi ngerti makna. Jadi ngerti lagi. Jadi ngerti manfaatnya juga. Ya, pada saat ompong perempuan mau meninggal, aku pun bertanya sama Allah, Allah, apa yang harus aku baca? Diingetin sama Allah. Inna anzalna fi lailatul qadr. Takdir itu Allah yang punya. Terus alam nasroh laka sodrok wa wadokna angka wisrok. Setelah kesusahan pasti ada kemudahan. Setelah ada kesusahan pasti ada kemudahan. Ya, itu kan harus diyakini. Jadi kita harus yakini itu. Iya. Tapi setelah engkau menyelesaikan satu pekerjaanmu, beralihlah ke kerjaan yang lain. Nah, di situ aku menemukan banget di mana ompong sedang koma. Besoknya ompong berangkat meninggal dan aku disuruh baca itu. Di situ pelajaran buat aku bahwa engkau harus yakin bahwa ibumu tuh udah selesai urusannya di dunia. Dan itu hidupnya akan berbeda lagi. Dan Lo tuh umur berapa sih pas ompong meninggal? Aku sama Papa Udin kan itu udah berapa umurnya? Tahun 2000, berarti 20 tahun lalu. Enggak, tahun 2000. Sekarang 57. Berarti 30-an ya, 37. Iya nggak sih? Ya kan? Enggak dong. Dikurangin 20 tahun ya? Iya, 37 berarti. Iya, kurang lebih lah ya. Jadi di usia itu aku udah diasah kayak gitu deh. Nah, pada saat Basit kena luka bakar, Abil kena luka bakar, kan? Masuklah ke dalam ruangan, ya kan? Aku hanya bilang sama Allah, Allah, ini ujiannya bukan untuk siapa-siapa, ini ujiannya pasti untuk aku. Tapi apa yang engkau mau tingkatkan ke aku? Apa yang Allah tunjukin, Dek? Apa? Asmaul Husna. Itu maksudnya Matu dapat ditunjukin tiba-tiba gitu, kebuka gitu pas pada saat aku pergi ke rumah, di rumah aku cari, aku mesti baca apa, tiba-tiba diliatin satu buku namanya Asmaul Husna, dan buku itu aku pegang terus sampai sekarang. Jadi kalau dia nanya, ya Allah, tapi ya kalau dia ngerti itu Allah sangat mencintai Matu ya, maksudnya karena mungkin Matu di situ sudah open kan. Tapi banyak orang-orang yang kayak kadang kayak aku nggak semudah itu dapat jawaban Allah jawab. Karena gitu, kan tadi aku Allah jawab tuh nggak segampang itu. Bukan, karena kan tadi aku bilang kita mengerti dulu diri kita bahwa kita mau belajar. Kan ada 2 tadi diyakinin, Al-Quran dan hadis. Allah punya Asmaul Husna. Masa kita nggak yakin yang menciptakan kita? Kenapa kita mesti lari ke yang lain? Ya kan? Iya. Apalagi setelah tulang ucok meninggal kemarin, kakak aku meninggal. Hidup itu tipis. Apa yang mau kau bawa? Terus mau cari apa lagi? Nah, kalau pada saat kita udah mikir kita apa yang mau kita bawa, terus kita berdampingan dengan suami, misalnya maaf, suami kita begini begitu, atau anak kita begini begitu, masa kita mau sia-siain? Iya. Doain. Benar. Doainlah yang terbanyak, yang terbaik, yang terbagus. Kalau kata Allah enggak jodohmu, enggak akan bisa juga. Gitu loh. Jadi keyakinan kelillahi ta'ala ya hayu ya qayyum birahmatika ya arhamar rahimin itu harus dibawa ke dalam seluruh nafas kita. Kenapa demikian? Itulah keindahan hati yang aku dapat, bahwa Allah itu nggak jauh. Allah itu sangat dekat. Bukan hanya sekedar di urat nadi, di seluruh. Iya.
Nah jadi kadang-kadang ya kalau Matua lagi susah hati misalnya kayak hari inilah, dia pikir Matua bawa uang, gak bawa uang juga kan. Hah? Tiba-tiba walaupun itu dari suami ya terkirim, signalnya dari mana? Dari Allah. Nah itu dari tapi Matua itu yang amazingnya sih, Matua tuh yakin aja gitu besok pasti ada uang. Iya. Bismillahirrohmanirrohim. Makanya mudah-mudahan nih aku ajarin ya buat teman-teman semua yang dengar, aku hanya mau memberi, jadilah seorang wanita yang benar-benar great, punya heart, punya jiwa sebagai seorang ombun yang muslim, mau belajar, mau menjalankan, mau mencari tahu kekurangan. Mungkin teman-teman yang ada juga yang melihat aku dari sisi yang nggak bagus, mungkin ada. Tapi mungkin komunikasinya karena kurang bagus. Iya, karena nggak mengenal juga. Karena nggak mengenal juga. Tapi itu pun aku harus minta maaf, ya kan? Kalau aku belum terbaik untuk kalian, aku minta maaf. Tangan aku ulurkan. Tapi aku ingin menjadi yang terbaik di mata Allah. Oke. Terakhir sebelum aku selesai, nanti aku mau lagi ngobrol yang lain, karena sebenarnya banyak banget nih yang bisa diomongin. Kalau sama Matua aku nih nggak cukup waktunya kalau cuma 1 kali duduk. Aku mau Matua kasih pesan untuk semua orang yang mungkin teman-teman aku yang dengerin, yang seumuran aku. Kalau kita lagi sedih dan kita lagi kayak hancur banget itu, selain selalu kembali kepada Allah, kita harus gimana? Kalau sesedih-sedihnya manusia itu apa sih sebenarnya ya, Dek ya? Uang kali. Ya, itu kan tergantung pikiran, ya kan? Jadi yang paling sedih itu kalau kita udah sakit terus kita nggak bisa ngapa-ngapain kali ya. Tapi Allah masih kasih tahu ada beritanya kan, dimanapun engkau berada, kau memintalah kepada Allah. Iya. Dalam kondisi duduk, kondisi tidur, sebisa-bisanya ya. Jadi ya kalau kita lagi kondisi sesedih-sedihnya, yang penting satu, jangan putus asa. Karena kalau kita sudah putus asa, ngeblank semuanya. Iya. Bagus kalau saraf kita masih utuh, ya kan? Kalau saraf kita nggak mampu, kita jadi sakit, berlarut-larut sakitnya kan? Tapi itu pun masih ada obatnya. Di dunia ini tuh masih ada obatnya. Kalau kita udah mati, nggak ada obatnya. Jadi jangan pernah berhenti untuk melakukan yang terbaik. Di dalam Islam aja diajarin, seandainya kau tidak mampu, bersedekahlah. Sekecil apapun. Supaya apa? Kalau kita nggak punya uang untuk sedekah, senyum, berbuat baik, membantu orang lain, ngangkatin kotoran yang ada di pinggir jalan yang kita ketemu paku misalnya. Benar. Tapi ingat, pada saat kita melakukan itu, bismillah. Ya Allah, kalau ada kebaikan untukku, bukakanlah hati aku. Selalu begitu. Asah terus hati kita. Pak, misalnya dia lagi jalan kemana, tiba-tiba pusing, tiba-apa. Tapi dia melihat seorang kakek-kakek dan nenek-nenek di pinggir jalan, dia lagi meminta-minta, dia doa. Ya Allah, aku bacakan Al-Fatihah untuk mereka. Kalau ada pahalanya untukku, bukakanlah. Jadikanlah pahala untuk itu. Aku nggak kepikiran sih sampai segitu. Sampai hari ini begitu. Kalau aku baru ngeh kayak, oh ternyata itu bisa jadi contoh sedekah juga ya. Contoh lagi, kemarin Papa Udin mau potong pohon salam di rumah. Aku bilang jangan dipotong. Kenapa? Di situ udah banyak burung yang hidup. Biarlah di situ cuit-cuitnya. Kalau pagi. Yes. Hari ini aku kasih tahu, setiap pagi itu cuit-cuitnya lebih kencang. Mungkin dia happy. Dia tahu, kan aku yang berdoa juga minta Bang Udin terima, Allah mengijabah. Jadi dia buka pintu sekarang, cuit. Aku nggak pelihara, Dek. Dia datang. Dan itu udah nyenengin hati ya, hal kecil gitu kayak. Itu udah menjadi kebiasaan, bukan karena siapa-siapa, tapi karena lillahi ta'ala. Ya, jadi pakai otak kita yang udah dikasih Allah ini. Makanya di dalam Al-Quran, berpikirlah engkau hai orang-orang yang beriman. Tapi ingat, tarafnya gak langsung jadi pinter. Semua bertaraf, berjalan. Dia mau belajar aja itu udah bagus. Ditambahlah bukunya, ditambah lagi ininya. Setiap hari 1 ayat atau satu strip aja, 1 ayat kata-kata apa itu, pasti nyangkut. Pasti hati kita bergerak. Apalagi semua tubuh kita doain. Allah ya nur, Allah yang memberikan cahaya. Kalau kata Al-Murad, cahaya itu datangnya dari ubun-ubun kita, masuk ke tubuh kita. Kalau ada yang sakit-sakit, hapus semuanya, buang ke akar bawah, larinya ke bumi. Nah makanya kenapa ada gravitasi bumi, jadi kita nempel.
Oh iya. Ya kan? Bener Itu banget. semua ada kaitannya. Iya. Jadi itu pembelajaran Bu Aukurat itu bertahun-tahun dari 2003. Sementara aku baru belajar dari dia lewat Zoom 1 kali, tapi aku nyangkut, maksudnya ngerti. Karena selama ini kan aku udah baca gongnya di situ. Nah sama dia, sekarang hari ini dia berdialog sama Matuo. Untuk Di aku umur belajar. dia berapa? 30. Umur dia 30. Umur Pupung 57, 58 apa 58? berbeda berapa tahun? 27 tahun. Bayangin, insya Allah panjang umur sehat-sehat, dia posisinya di sini, dia bisa bercerita harus lebih banyak lagi. Iya. Bukan bercerita, Sharing. menginspirasi banyak orang. Tapi kalau aku nggak bisa menginspirasi, apa aku berarti gagal? Enggak, karena makanya berpikirlah dalam jalur yang baik dan benar. Karena pada saat kita sudah di dalam jalur yang baik dan benar, pasti banyak ilmu-ilmu makrifat yang Allah akan kasih. Iya. Tuh, ilmu makrifat ilmu Insya banyak. Allah, iya. Ada ilmu edukasi biasa, ada ilmu ini, ada ilmu ini. Makanya kalau kita benar-benar baca Asmaul Husna dia satu-satu, coba dilihat, dimaknai, itu beragam banget deh. Dia mau apa aja ada di situ. Jadi jangan salah, dia mau minta ini, ada di situ semuanya. Oke. Jadi terakhir udah singkatnya, sebagai perempuan kita harus selalu ingat kepada Allah. Kalau kita sebagai muslim, lakukanlah rukun Islam yang baik dan benar, rukun iman yang benar. Jadilah seorang wanita yang benar-benar muslim. Kalau yang beda iman, lakukan juga kebaikan itu, kan masing-masing punya agamanya kan. Pasti yang namanya kebaikan nggak beda jauh. Iman kita yang berbeda, ya kan? Ya, cara kita iman kita kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah mengajarkan betapa banyaknya wanita-wanita di dunia ini. Ada yang manja, ada yang pemarah juga, ada yang tukang dagang, ada yang cuma mau jadi guru. Kan beragam. Nggak sama kan semuanya. Dan mereka mendapat kekuatan dari kekuatan kalau lagi sedih itu juga caranya beda-beda. Berbeda-beda. Tapi pada saat kita ketemu, ada istilahnya utamanya. Utamanya itu ada di asah. Itulah kalbu kita. Oke, alhamdulillah. Makasih banyak Matuo hari ini, sore ini mau sharing sama aku. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Alhamdulillah ini masih dilihat dari satu sisi ya. Iya, nanti kita belajar dari sisi arsiteknya. Iya. Ya. Apalagi tentang cerita tentang pernikahan. Tentang perjuangan mendidik anak, menghadapi anak. Banyak banget tuh ceritanya. Berbeda-beda. Nanti kita juga share sama mamaku juga, yang udah 2 kemarin kita podcast sama mamaku. Amin. Makasih yang udah dengerin sampai akhir. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Nggak pergi siapa?